Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan algoritma pemrograman 2, yaitu modul 3 dengan menjelaskan divide and conquer, knapsack, dan juga minimum spanning tree. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri Alifina Slakia dengan NIM 3016, ada Olivia Alinda Putri dengan NIM 3005, dan ada Lia Damar Cantika dengan NIM 3092. Untuk yang pertama kita akan membahas divide and conquer. Nah, apa sih itu algoritma divide and conquer? Algoritma divide and conquer merupakan algoritma yang berprinsip memecah permasalahan menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Algoritma ini melibatkan 3 langkah pada setiap tingkat rekursif, yaitu ada divide, conquer, dan combine. Untuk percobaan satu adalah terdapat array A yang berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer dalam keadaan tidak terurut. Carilah nilai maksimum di dalam array tersebut. Desainlah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan strategi brute force. Untuk penjelasan codingannya ada def cari max r itu adalah mendefinisikan fungsi cari max yang menerima satu parameter r. Untuk if not r memeriksa untuk if not r itu adalah memeriksa apakah r kosong. Untuk return non itu adalah mengembalikan non jika r kosong. Nah, untuk value max sama dengan R. Nah, untuk value max sama dengan R0 itu adalah menganalisis value max dengan elemen pertama dari R. Untuk for for angka in R melalui loop untuk iterasi setiap elemen dalam R. Untuk if angka lebih besar value max, memeriksa apakah angka lebih besar dari value max. Untuk value max sama dengan angka adalah memperbarui value max jika angka lebih besar dari value max. Untuk return value max, itu fungsinya untuk mengembalikan nilai maksimum yang ditemukan dalam R. Untuk def main, mendefinisikan fungsi main yang tidak menerima parameter. Untuk tree, memulai blok tree untuk menangani kemungkinan kesalahan selama eksekusi. Untuk n, integer input, yaitu memasukkan banyak elemen pada array. Itu fungsinya untuk meminta input dari pengguna, mengonversinya ke integer, dan menyimpannya dalam variabel n. Untuk if n lebih besar sama dengan 0, memeriksa apakah n kurang dari atau sama dengan 0. Untuk print, jumlah elemen harus lebih besar dari 0. Fungsinya untuk mencetak pesan jika n kurang dari atau sama dengan 0. Untuk return, mengakhiri eksekusi. Dan untuk fungsi main jika kondisi di atas terpenuhi. Untuk R, menganalisis sebuah daftar kosong R. Untuk for i in range, memulai loop untuk iterasi sebanyak n kali. eh untuk angka sama dengan integer input F, masukkan elemen ke satu plus satu adalah meminta input dari penggunanya, mengonversinya ke integer, dan menyimpannya dalam variabel angka. Untuk R, append angka, menambahkan angka ke dalam daftar R. Untuk value max, cari max R, memanggil fungsi cari max dengan argumen R, dan menyimpan hasilnya dalam variabel value max. Untuk if value max is not known, memeriksa apakah value max tidak known. Untuk print nilai maksimum dalam array adalah value max mencetak nilai maksimum dalam array jika value max tidak known. Untuk else, blok ini dijalankan jika value max adalah known. Untuk print array kosong, mencetak pesan bahwa array kosong. Untuk expect value error, menangkap kesalahan value error yang mungkin terjadi jika input tidak dapat dikonversi menjadi integer. Print input harus berupa bilangan bulat. Mencetak pesan kesalahan. Untuk if name sama dengan main, memastikan bahwa kode di dalam blok ini hanya akan dijalankan jika skrip ini dieksekusi secara langsung, bukan impor modal sebagai modul. Untuk main, memanggil fungsi main untuk memulai eksekusi program. Nah, untuk outputnya, yaitu masukkan banyaknya elemen pada array 5, masukkan elemen 1, 2, masukkan elemen kedua 10, masukkan elemen ketiga 32, masukkan elemen keempat 15, masukkan elemen kelima 27. Maka nilai maksimum dalam array adalah 32. Untuk selanjutnya adalah hasil dan analisis percobaan 1. Desainlah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan strategi David dan Conquer.
Untuk yang pertama adalah def array max. Array terendah tertinggi mendefinisikan fungsi array max yang menerima tiga parameter sebuah daftar R dan dua integer terendah dan tertinggi. Untuk if ter- untuk if terendah sama dengan tertinggi, memeriksa apakah indeks terendah sama dengan tertinggi. Untuk return R terendah, mengembalikan elemen pada indeks terendah dari R jika kondisi di atas terpenuhi. Untuk mid sama dengan terendah plus tertinggi, itu adalah menghitung indeks dengan membagi jumlah indeks terendah dan tertinggi dengan dua menggunakan pembagian integer. Nah, untuk left max sama dengan array max, array terendah mid, itu adalah fungsinya untuk memanggil fungsi array max secara rekursif untuk menemukan nilai maksimum pada bagian kiri dari R atau dari terendah hingga mid. Untuk rig max sama dengan array max, R mid plus satu tertinggi memanggil fungsi array max secara rekursif untuk menemukan nilai maksimum pada bagian kanan dari R atau dari mid plus satu hingga tertinggi. Untuk return max, let's max, rig max mengembalikan nilai maksimum antara let's max dan rig max. Untuk untuk def cari max David R. Nah, itu mendefinisikan suatu fungsi cari max David yang menerima satu parameter R. Untuk if not R, memeriksa apakah R kosong. Untuk return non, mengembalikan non jika R kosong. Untuk return array max R 0 len R min 1 memanggil fungsi array dengan parameter R 0 indeks awal dan len R min 1 indeks akhir untuk menemukan nilai maksimum dalam R. Untuk def main mendefinisikan fungsi main yang tidak menerima parameter. Untuk tree memulai blok tree untuk menangani kemungkinan kesalahan selama eksekusi. Untuk n sama dengan integer input, masukkan banyaknya elemen pada array. Itu fungsinya untuk meminta input dari pengguna, mengonversinya ke integer, dan menyimpannya dalam variabel n. Untuk if n lebih besar 0, untuk memeriksa apakah n kurang dari atau sama dengan 0. Print jumlah elemen harus lebih besar dari 0. Fungsinya untuk mencetak pesan jika n kurang dari atau sama dengan 0. Untuk return mengakhiri eksekusi fungsi main jika kondisi di atas terpenuhi. Untuk R menganalisasi sebuah daftar kosong R. Untuk for i in range memulai loop untuk iterasi sebanyak n kali. Untuk angka sama dengan integer, untuk angka sama dengan integer, input F masukkan elemen ke I plus 1, meminta input dari pengguna, konversikan integer, dan menyimpannya dalam variabel angka. Untuk R append angka, menambahkan angka ke dalam daftar R. Untuk value max, cari max David R, memanggil fungsi cari max David dengan argumen R, dan menyimpan hasilnya dalam variabel value max. Untuk if value max is not known, memeriksa apakah value max tidak known. Untuk print f nilai maksimum dalam array adalah value max. Mencetak nilai maksimum dalam array jika value max tidak known. Untuk else, blok ini dijalankan jika value max adalah known. Untuk print array kosong, untuk print array kosong mencetak pesan bahwa array kosong. Untuk x, eh, x, accept value error, menangkap kesalahan value error yang mungkin terjadi jika input yang tidak dapat dikonversi menjadi integer. Untuk print inputan harus berupa bilangan bulat. Fungsinya untuk mencetak pesan kesalahan. Untuk if name main memastikan bahwa kode ini di dalam blok ini hanya akan dijalankan jika script ini dieksekusi secara langsung, bukan diimport sebagai modul. Untuk main memanggil fungsi main untuk memulai eksekusi program. Nah, untuk outputnya ada masukkan banyak elemen pada array 5, masukkan elemen ke 1, 2, masukkan elemen ke 2, 10, masukkan elemen ke 3, 3, 2, masukkan elemen ke 4, 15, masukkan elemen ke 5, 2, 7. Nilai maksimum dalam array adalah 32. Untuk selanjutnya adalah percobaan 2, terdapat array A yang berukuran n elemen pada sebuah berisi dan sudah berisi nilai integer dalam keadaan tidak terurut. Carilah jumlah seluruh elemen di dalam array tersebut. Desainlah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan strategi brute force. Nah, untuk codingannya ini adalah hitung jumlah elemen array total 0. Jadi untuk def hitung jumlah elemen array itu fungsinya untuk hitung jumlah elemen yang menerima satu parameter. Untuk total 0 menganalisis variabel total 0 dengan nilai n, variabel ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah dari seluruh elemen dalam array. Untuk
for element in array memulai loop for untuk interaksi melalui setiap elemen di dalam array. Untuk total plus sama dengan elemen, menambahkan nilai elemen saat ini ke dalam total dilakukan untuk setiap elemen dalam array. Untuk return total, mengembalikan total yang sekarang merupakan jumlah dari seluruh elemen dalam array. Untuk untuk array 52831 itu adalah mendefinisikan sebuah daftar array dengan elemen-elemen 52831. Untuk jumlah sama dengan hitung jumlah elemen array itu adalah memanggil fungsi hitung jumlah elemen dengan array sebagai argumen dan menyimpan hasilnya dalam variabel jumlah. Nah, untuk print jumlah seluruh elemen dalam array jumlah itu mencetak jumlah seluruh elemen dalam array diikuti dengan nilai jumlah yang merupakan hasil dari fungsi hitung jumlah elemen. Nah, untuk outputnya jumlah seluruh elemen dalam array adalah 19. Dan untuk selanjutnya, hasil dan analisis percobaan dua, desainlah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan strategi David and Conquer. Untuk dev hitung jumlah elemen array, itu merevisikan fungsi hitung jumlah elemen yang menerima satu parameter yaitu array. Untuk if len array sama dengan 1, memeriksa apakah panjang array adalah 1. Jika panjang array adalah 1, fungsi akan mengembalikan elemen tanggal dalam array. Untuk else mid len array membagi 2, jika panjang array lebih dari 1, blok else dieksekusi menghitung indeks mid dengan membagi panjang array dengan 2 menggunakan pembagian integer. Untuk left sum hitung jumlah elemen array mid memanggil fungsi hitung jumlah elemen secara rekursif untuk menghitung jumlah elemen pada bagian kiri array atau dari awal hingga indeks mid tidak termasuk mid. Hasilnya disimpan dalam variabel left sum. Untuk rig sum hitung jumlah elemen array mid memanggil fungsi hitung jumlah elemen secara rekursif untuk menghitung jumlah elemen pada bagian kanan array dari indeks mid hingga akhir. Untuk hasil disimpan dalam variabel rig sum. Untuk return left sum plus right sum mengembalikan jumlah left sum dan right sum. Nah, untuk arraynya ada 5, 3, 8, 3, 1. Untuk eh, jumlah sama dengan hitung jumlah elemen array adalah memanggil fungsi hitung jumlah elemen dengan array sebagai argumen dan menyimpan hasilnya dalam variabel jumlah. Untuk print jumlah seluruh elemen dalam array, jumlah mencetak string jumlah seluruh elemen dalam array diikuti dengan nilai jumlah yang merupakan hasil dari fungsi hitung jumlah elemen. Nah, untuk selanjutnya untuk outputnya adalah jumlah seluruh elemen dalam adalah array. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wait, stop. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri, yaitu desainlah sebuah algoritma yang menerima input array satu dimensi A berukuran N dan KK. Isi A tidak terurut, algoritma tersebut berfungsi untuk mencari banyaknya anggota A yang memiliki nilai sama dengan K. Implementasikan algoritma cara cari dengan strategi brute force. Untuk kode programnya yaitu dev cari banyaknya anggota AK, yaitu mendefinisikan fungsi cari banyaknya anggota yang menerima dua parameter A, daftar angka, dan K, yaitu nilai yang dicari. Count sama dengan 0, yaitu menginisialisasi variabel count dengan nilai 0 untuk menghitung jumlah elemen yang sama dengan K. For i in range len A, yaitu melakukan iterasi untuk setiap elemen dalam daftar A, range len A, yaitu menghasilkan daftar indeks dari 0 hingga panjang A sampai 1. If A I sama dengan K, yaitu memeriksa apakah elemen pada A pada indeks I sama dengan K. Count plus sama dengan 1, yaitu jika kondisi if terpenuhi, tambahkan count dengan 1. Return count yaitu mengembalikan nilai count setelah iterasi selesai. A sama dengan 384718982, yaitu mendefinisikan daftar A yang berisi angka-angkanya yaitu sebagai berikut. K sama dengan 8, yaitu menetapkan nilai K yang akan dicari dalam daftar A. Hasil sama dengan cari banyaknya anggota AK, yaitu memanggil fungsi cari banyaknya anggota dengan A dan K sebagai argumen dan menyiapkan hasilnya dalam variabel hasil. Print banyaknya anggota A yang sama dengan K adalah hasil, dan untuk outputnya yaitu banyaknya anggota A yang sama dengan K adalah 13.
selanjutnya yaitu div cari banyak anggota ANK, yaitu mendefinisikan fungsi cari banyak anggota yang menerima tiga parameter A, yaitu daftar angka, N yaitu panjang daftar, dan K adalah nilai yang dicari. Fn sama dengan 1, memeriksa apakah panjang daftar N adalah 1, yaitu baris rekursif. Return 1 if A 0 sama dengan K else 0, yaitu jika elemen pertama atau satu-satunya dalam daftar A sama dengan K, kembalikan 1, jika tidak, kembalikan 0. Mid sama dengan N bagi yaitu menghitung titik tengah dari daftar A. A1 sampai dengan A. Ingat ya, itu membagi daftar A menjadi dua bagian. A1 adalah bagian pertama dari elemen awal hingga sebelum titik tengah. A2 mid adalah bagian kedua dari elemen titik tengah hingga daftar akhir. Count 1 sama dengan cari banyak anggota A1 len A1K, yaitu memanggil fungsi cari banyak anggota secara rekursif pada bagian pertama, yaitu A1, dan menghitung jumlah elemen yang sama dengan K dalam bagian tersebut. Dan untuk count 2 sama dengan cari banyak anggota A2 len 2K, yaitu memanggil fungsi cari banyak anggota secara rekursif pada bagian kedua, yaitu A2, dan menghitung jumlah elemen yang sama dengan K dalam bagian tersebut. Return count 1 plus count 2, yaitu mengembalikan jumlah total elemen yang sama dengan K dengan menjumlahkan hasil dari dua panggilan rekursif. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 5, 5. Dan N len A, yaitu menetapkan N sebagai panjang dari daftar A. K sama dengan 2, yaitu menetapkan nilai K yang akan dicari dalam daftar A. Count cari banyak anggota ANK, yaitu memanggil fungsi cari banyak anggota dengan AN dan K sebagai argumen dan menyiapkan hasilnya dalam variabel count. Print banyaknya anggota A yang sama dengan K adalah count, yaitu, dan untuk outputnya yaitu banyaknya anggota A yang sama dengan K adalah 1. Dan untuk tugas mandiri kedua yaitu buat algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Hint yaitu lakukan perbandingan bilangan terbesar list 1 sampai n-1 dengan list n untuk mendapat bilangan terbesar dari list 1 sampai n-1, lakukan dengan cara yang sama secara rekursif. 1. Periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif, yaitu memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Untuk yang kedua, yaitu desain dan implementasikan caret besar atau list untuk mencari bilangan terbesar list. Dan untuk ketiga, yaitu buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Dan untuk terakhir, yaitu jelaskan tahapan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 3, 4, 5, 1. Dan untuk programnya yaitu dev cari terbesar list, yaitu mendefinisikan fungsi cari terbesar yang menerima satu parameter list, yaitu angka. Mencari bilangan terbesar dalam list, yaitu menambahkan doc string untuk memberikan keterangan tentang fungsi ini. If len list sama dengan 1, yaitu memeriksa apakah panjang daftar list adalah 1, yaitu baris rekursif. Return list 0, yaitu jika panjang daftar list adalah 1, kembalikan elemen tersebut sebagai elemen terbesar. Else terbesar kiri sama dengan cari terbesar list len list min 1, yaitu panggil fungsi cari terbesar secara rekursif pada sub daftar yang terdiri dari sebuah elemen kecuali yang terakhir, dan simpan hasilnya dalam variabel terbesar kiri. Terbesar kanan sama dengan list len list min 1, yaitu ambil elemen terakhir dalam list dan simpan dalam variabel terbesar kanan. If terbesar kiri lebih besar terbesar kanan, yaitu membandingkan elemen terbesar dari daftar kiri dengan elemen terakhir, return terbesar kiri. Jika terbesar kiri lebih besar, kembalikan terbesar kiri. Else, jika terbesar kanan lebih besar atau sama dengan terbesar kiri, lanjutkan ke blok else. Return terbesar kanan, yaitu untuk mengembalikan terbesar kanan. Listnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, dan untuk hasilnya yaitu cari terbesar list, yaitu memanggil fungsi cari terbesar dengan list sebagai argumen dan menyimpan hasilnya dalam variabel list.
dalam variabel hasil. Print bilangan terbesar dalam list hasil yaitu untuk outputnya yaitu bilangan terbesar dalam list sama dengan 5. Dan untuk materi selanjutnya yaitu knapsack. Apa itu algoritma knapsack? Algoritma knapsack adalah sebuah permasalahan optimasi kombinasional di mana terdapat sebuah knapsack, tas atau kantong yang memiliki kapasitas terbatas dan beberapa item dengan berat dan nilai tertentu yang ingin dimasukkan ke dalam knapsack tersebut. Tujuan dari knapsack ini adalah untuk menentukan kombinasi item yang maksimalkan nilai total yang dapat dimasukkan ke dalam knapsack tanpa melebihi kapasitasnya. Knapsack ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti optimasi produk, keuangan, transportasi, dan logistik. Untuk percobaan pertama yaitu def knapsack 01 items capacity, yaitu mendefinisikan fungsi knapsack 01 yang menerima dua parameter yaitu items, daftar barang, dan capacity yaitu kapasitas maksimum knapsack. N sama dengan length item yaitu menghitung jumlah barang dan menyimpannya dalam variabel N. DP sama dengan 0 for in range capacity plus 1 for in range N plus 1 yaitu menginisialisasi tabel DP 2 dimensi dengan ukuran N plus 1 dikali capacity plus 1 yang berfungsi untuk menyimpan nilai maksimum yang dapat dicapai dengan kapasitas tertentu dan sejumlah barang tertentu. Include item for in range capacity plus 1 for in range N plus 1 yaitu menginisialisasi tabel include item dengan dua dimensi dengan ukuran N plus 1 dikali capacity S plus 1 yang berfungsi untuk menyimpan daftar barang yang termasuk dalam solusi opsional. For I in range N plus 1 yaitu melakukan iterasi dari 0 hingga N yaitu jumlah barang. For W in range capacity plus 1 yaitu melakukan iterasi dari 0 hingga capacity yaitu kapasitas knapsack-nya. If 1 sama dengan 0 or W sama dengan 0 yaitu jika tidak ada barang atau kapasitas adalah 0 maka nilai maksimum adalah 0. DP IW sama dengan 0 yaitu menetapkan nilai maksimum sebagai 0 untuk kasus dasar tanpa barang atau kapasitas. Elif item I min 1 weight lebih kecil sama dengan W, yaitu jika berat barang ke I dimulai dari 1 tidak melebihi kapasitas saat ini, yaitu W. If item I min 1 value DP plus DP I min 1 W min items I min 1 W lebih besar DP I min 1 W, yaitu jika menambahkan barang ke I memberikan nilai yang besar daripada tidak menambahkannya. DP I W sama dengan items I min 1 value plus DP I min 1 W min items I min 1 W yaitu memperbarui nilai maksimum dengan menambahkan barang ke 1. Include item I W sama dengan include item I min 1 W min items I min 1 W plus items I min 1 name yaitu memperbarui daftar barang yang termasuk dengan menambahkan barang ke 1. Else DPIW sama dengan DPI min 1W yaitu nilai maksimum tetap sama seperti sebelumnya. Include item IW sama dengan include item I min 1W yaitu daftar barang yang termasuk tetap sama seperti sebelumnya. Else DPIW sama dengan DPI sama dengan E min 1W yaitu nilai maksimum tetap sama seperti sebelumnya. Include items IW sama dengan include items I min 1W yaitu daftar barang yang termasuk tetap sama seperti sebelumnya. Return DP and capacity include item and capacity yaitu mengembalikan nilai maksimum dan daftar yang termasuk dalam solusi opsional. Untuk itemnya yaitu name A value-nya 6, weight-nya 5, name B value-nya 3, weight-nya 2, untuk name C value 8, weight-nya 6, name D value-nya 4, weight-nya 3. Capacity sama dengan 10 yaitu menetapkan kapasitas knapsack menjadi 10. Max value select item sama dengan knapsack 01 items capacity yaitu memanggil fungsi knapsack 01 dan menyimpan hasil nilai maksimum serta daftar barang yang termasuk dalam max value dan select item.
print F nilai maksimal dari pemilihan barang max value yaitu mencetak nilai maksimum yang dapat dicapai, print barang yang dipilih yaitu mencetak barang yang dipilih, for item in select item yaitu melakukan iterasi untuk setiap barang yang termasuk dalam solusi opsional, dan untuk yang terakhir print item yaitu mencetak nama barang yang termasuk dalam solusi opsional. Dan untuk outputnya yaitu nilai maksimal dari pemilihan barang 13 yaitu barang yang dipilih A, B, dan D. Untuk percobaan yang kedua yaitu selanjutnya yaitu percobaan 2 untuk kode programnya ada sebagai berikut. Def unbounded knapsack item capacity yaitu mendefinisikan fungsi unbounded knapsack yang menerima dua parameter items yaitu barang dan capacity yaitu kapasitas maksimum knapsack. N sama dengan length item yaitu menghitung jumlah barang dan menyimpannya dalam variabel N. DP 0 kali capacity plus 1 yaitu menginisialisasi array DP dengan panjang capacity plus 1 di mana setiap elemen diisi dengan 0. Array ini digunakan untuk menyimpan nilai maksimum yang dapat dicapai untuk setiap kapasitas dari 0 hingga capacity. Include item sama dengan for in range capacity plus 1, yaitu menginisialisasi array include item 2 dimensi dengan panjang capacity plus 1. Setiap elemen dalam adalah list kosong yang akan menyimpan nama barang yang termasuk dalam solusi opsional. For way in range capacity plus 1, yaitu melakukan iterasi untuk setiap kapasitas dari 0 hingga capacity. For I in range N melakukan iterasi untuk setiap barang, if items I weight lebih kecil sama dengan W, yaitu memeriksa apakah berat barang I tidak melebihi kapasitas saat ini, yaitu W. If item I value plus DP, W min kurangi items I weight lebih besar DPW, yaitu memeriksa apakah menambahkan barang ke I akan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada nilai maksimum saat ini untuk kapasitas W. DPW sama dengan items I value plus DPW min items I weight, yaitu memperbarui nilai maksimum di DPW dengan menambahkan nilai barang ke I. Include item W sama dengan includes item W min items I weight plus items I name, yaitu memperbarui daftar barang yang termasuk untuk kapasitas W dengan menambahkan nama barang ke I. Return DP capacity include item capacity, yaitu mengembalikan nilai maksimum yang dapat dicapai dan daftar barang yang termasuk untuk kapasitas maksimum yaitu capacity. Itemsnya yaitu name item 1 value-nya 10, weight-nya 5, name items 2 value-nya 40, weight-nya 10, name items 3 value-nya 30, weight-nya 15, dan untuk terakhir yaitu name item 4 value 50, weight 20, yaitu dan untuk selanjutnya capacity sama dengan 30, yaitu menetapkan kapasitas maksimum knapsack menjadi 30. Max value select item sama dengan unbounded knapsack item capacity, yaitu mengambil fungsi unbounded knapsack dan menyimpan hasilnya dalam variabel max value. Dan select item, yaitu daftar yang termasuk. Print F nilai maksimal dari knapsack tanpa batasan max value, yaitu mencetak nilai maksimum yang dapat dicapai. Print barang yang dipilih, yaitu mencetak pesan barang yang dipilih. For item in select item, yaitu melakukan iterasi untuk setiap barang yang termasuk dalam solusi opsional. Untuk terakhir yaitu print item, yaitu mencetak nama barang yang termasuk dalam solusi opsional. Dan untuk outputnya yaitu nilai maksimal dari knapsack tanpa batasan 0, yaitu. Dan untuk flowchart-nya pada percobaan pertama yaitu start, yaitu langkah pertama dalam flowchart ada titiknya awal yang ditandai dengan lingkaran bertuliskan start. Dan untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan kondisi di is capacity sama dengan 0, yaitu menandakan adanya keputusan atau kondisi yang harus diperiksa, yaitu is capacity 0. Dan jika true maka akan end, dan jika false maka akan mengikuti jalur ke arah kiri menuju kotak proses yang bertuliskan generated capacity lebih besar sama dengan 0. Dan jika sudah true maka akan end. Dan untuk percobaan kedua yaitu start, dan kita memilih knapsack unbounded knapsack atau 0,0 strip 1 knapsack.
Dan untuk polanya yaitu sama. Setelah itu kita memilih kapasitinya. Contohnya kapasitinya yaitu 30 dan hitung nilai maksimum dan item yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam knapsack. Dan selanjutnya cetak hasil, nilai maksimum dan item yang dipilih. Dan untuk selanjutnya yaitu perbandingan knapsack 0/1 dan outbound knapsack. Dan untuk knapsack 0/1 yaitu program pertama menggunakan pendekatan pemrograman dinamis untuk menyelesaikan masalah knapsack 0/1, yaitu ini membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan memanfaatkan tabel DP untuk menyimpan solusi opsional untuk setiap sub-masalah. Kemudian dengan menggunakan pemrograman dinamis mencari nilai maksimum yang bisa diperoleh dengan kapasitas tertentu. Untuk outbound knapsack, yaitu program kedua, juga menggunakan pemrograman dinamis, tetapi untuk knapsack tanpa batasan, perbedaannya terletak pada cara penyelesaian masalahnya. Di sini, setiap barang dapat dipilih berkali-kali, tidak seperti knapsack 0/1, di mana setiap barang hanya dapat dipilih sekali. Algoritma ini memeriksa semua item untuk setiap kapasitas dan memperbarui nilai opsional jika menemukan item yang memberi nilai tambah yang lebih besar. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan knapsack 0/1 dan outbound knapsack. The multiple knapsack item capacity yaitu mendefinisikan fungsi multiple knapsack yang menerima dua parameter yaitu items dengan berisi daftar barang dan kapasitas yaitu kapasitas untuk setiap knapsack. N sama dengan len item yaitu menghitung jumlah barang dan menyimpannya dalam variabel n. M sama dengan len capacity, yaitu menghitung jumlah knapsack dan menyimpannya dalam variabel M. DP sama dengan 0 kali cap plus 1 for cap in capacity, yaitu menginisialisasi tabel DP dua dimensi. Setiap elemen adalah array dengan ukuran cap plus 1, di mana cap adalah kapasitas masing-masing knapsack. Tabel ini digunakan untuk menyimpan nilai maksimum untuk setiap kapasitas knapsack. For i in range n, yaitu melakukan iterasi untuk setiap barang yang ada. Item sama dengan items i, yaitu menyimpan barang ke i dalam variabel items. Value weight counts sama dengan item value, item weight, dan item counts, yaitu mendapatkan nilai value berat, yaitu weight, dan jumlah, yaitu counts, dari barang ke i. For j in range m, yaitu melakukan iterasi untuk setiap knapsack. For k in range count plus 1, yaitu melakukan iterasi untuk setiap kemungkinan jumlah barang yang dapat diambil dari 0 hingga counts. If K kali weight lebih kecil sama dengan kapasitas J, yaitu memeriksa apakah total berat dari K barang tidak melebihi kapasitas knapsack ke J. DPJ K kali weight sama dengan max DPJ K kali weight K kali value, yaitu memperbarui nilai maksimum di tabel DP untuk knapsack ke J dengan kapasitas K kali weight. For 1 in range 1K, yaitu melakukan iterasi dari 1 hingga K-1 untuk memperbarui nilai maksimum berdasarkan kombinasi yang berbeda dari barang sebelumnya. If J kurang 1 kali weight lebih besar sama dengan 0, yaitu memeriksa apakah indeks kapasitas sebelumnya valid. DPJ K kali weight sama dengan max DPJ K kali weight DPJ min 1 kali weight plus K plus kali value, yaitu memperbarui nilai maksimum dengan mempertimbangkan nilai maksimum sebelumnya ditambah nilai barang saat ini. Max value sama dengan max row for row in DP, yaitu mencari nilai maksimum dari semua nilai yang ada di tabel DP. Return max value, yaitu mengembalikan nilai maksimum sebagai hasil dari fungsi multiply knapsack. Dan untuk itemnya, yaitu item pertama value-nya 10, weight-nya 5, count-nya 2. Untuk item kedua, yaitu value-nya 40, weight-nya 10, count-nya 1. Dan untuk item 3, value-nya 30, weight-nya 15, dan count-nya adalah 3. Dan untuk item terakhir, yaitu item 4, yaitu value-nya 50, weight-nya 20, dan count-nya 2. Capacity 30, 40, 50, yaitu kapasitas untuk
untuk setiap knapsack-nya. Max profit multiply knapsack item capacity yaitu memanggil fungsi multiply knapsack dan menyimpan hasilnya dengan variabel max profit. Dan keuntungan maksimum dari knapsack yang dimensi yaitu dan max profit. Dan untuk outputnya yaitu keuntungan maksimum dari knapsack banyak dimensi yaitu 100. Untuk selanjutnya, untuk materi minimum spanning tree akan dijelaskan oleh teman saya. Dijelaskan oleh saya tentang minimum spanning tree. Jadi, apa itu algoritma minimum spanning tree? Yaitu graf yang tidak memiliki edge yang menunjukkan ke arah tertentu disebut sebagai graf tidak berarah, dan graf tersebut selalu memiliki jalur dari suatu simpul ke setiap simpul lainnya. Spanning tree adalah subgraf dari graf tidak berarah yang terhubung di mana subgraf tersebut mencakup semua simpul graf dengan jumlah edge yang mungkin paling sedikit. Lalu di sini ada hasil dan percobaan satu. Yang pertama, menuliskan kode program dengan ketentuan sebagai berikut. A. Program mampu menggenerate angka-angka secara random yang selanjutnya digunakan sebagai koordinat vertex-vertex yang disimpan ke dalam suatu variabel bertipe list atau array. Program yang menampilkan koleksi vertex tersebut ke dalam suatu GUI sederhana yang menerapkan elemen canvas dapat menggunakan modul Tinker pada Python. Lalu yang C, program mengolah data koleksi vertex tersebut untuk menghasilkan edge-edge yang menghubungkan satu vertex dengan yang lainnya tanpa membentuk siklik atau loop, dan edge tidak saling memotong. Sebuah vertex dapat memiliki lebih dari satu edge yang terhubung ke dirinya. D. Program menampilkan edge-edge tersebut ke elemen canvas yang sama seperti pada tahap 3B. Lalu di sini ditampilkan koordinatnya, di mana di sini ada graph visualizer, ada kelas graph yang isinya terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi init. Ada beberapa atribut yaitu self, master, width, dan height. Fungsi ini berfungsi sebagai pembuat kanvas atau latar belakang grafnya. Lalu terdapat fungsi vertex random. Fungsi ini memiliki dua atribut self dan vertex. Fungsi vertex random berfungsi untuk memberikan titik acak yang nantinya akan disimpan dalam array vertex. Lalu selanjutnya ada fungsi gambar vertex. Pada fungsi ini berfungsi membuat titik yang sudah tersimpan koordinatnya pada array vertex. Lalu selanjutnya terdapat fungsi gambar edge yang fungsi ini berfungsi untuk membuat garis yang menghubungkan antara titik yang koordinatnya telah tersimpan pada array vertex. Lalu yang sebelahnya ada vertex yang terhubung. Fungsi ini memiliki atribut self vertex 1 dan 2. Fungsi ini berfungsi apakah vertex 1 dengan vertex yang lain memiliki titik koordinat yang sama atau tidak. Lalu ada fungsi intersect. Fungsi ini berfungsi memberikan satuan jarak pada garis antara dua titik. Lalu fungsi main untuk mendefinisikan fungsi, dan di mana fungsi main ini berfungsi untuk menjalankan codingan yang telah dibuat di atas. Lalu output yang dihasilkan akan menampilkan gambar seperti ini. Kemudian hasil dari percobaan 2. 1 yaitu memodifikasi kode program dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu A. Program mampu menggenerate angka-angka secara random selanjutnya digunakan sebagai koordinat vertex-vertex yang disimpan ke dalam suatu variabel bertipe list atau array. Yang B. Program menampilkan koleksi vertex tersebut ke dalam suatu GUI sederhana yang menerapkan elemen canvas. C. Program mengolah data koleksi vertex tersebut untuk menghasilkan edge-edge. Yang D, edge pertama yang dibentuk adalah edge yang menghubungkan dua vertex yang memiliki jarak terkecil. E, vertex yang telah dihubungkan oleh edge disimpan ke suatu koleksi atau list atau array. Lalu yang F, edge selanjutnya yang dibentuk adalah edge dengan jarak terkecil yang menghubungkan salah satu vertex dari connected underscore vertex ke salah satu vertex dari unconnected underscore vertex. J, ulangi tahapan pada tahap D tersebut sampai semua vertex memiliki edge. H, program menampilkan edge-edge tersebut ke elemen canvas yang sama sebagaimana vertex ditampilkan. Ini ditampilkan lagi program codingannya. Jadi di sini untuk memodifikasi program dilakukan yaitu memindahkan array vertex ke fungsi init, menambahkan
array edge, lalu pada fungsi vertex random akan merapikan fungsi generate random point yang bernama vertex underscore random. Lalu pada fungsi distance dirapikan fungsi ini sebelumnya bernama gambar underscore vertex. Lalu selanjutnya pada fungsi find closest edge, di fungsi ini sedikit merubah struktur kode fungsi yang merubah struktur mode fungsi dari yang sebelumnya. Dari fungsi nama sebelumnya bernama vertex terhubung, lalu pada fungsi edge dirapikan dari struktur kode sebelumnya dan merubah nama fungsi nama yang sebelumnya gambar underscore edge. Lalu fungsi visualize graph, fungsi ini sedikit dirubah struktur codingannya dari yang sebelumnya menggunakan if atau pengkondisian if, lalu dan setelah dimodifikasi menggunakan perulangan while. Akan muncul output seperti ini. Lalu ada tugas mandiri, yaitu di mana UNENS mengelola akses internet untuk fakultas-fakultas di dalamnya. Akses internet ini bersumber dari UPTTI dan disebarkan ke semua fakultas yang ada melalui media transmisi berjenis kabel. Sebuah fakultas agar dapat mengakses internet maka harus memiliki sambungan langsung ke UPPTI atau tersambung ke fakultas lain yang telah terhubung ke UPPTI. Untuk menyederhanakan dan meminimalkan biaya sambungan, kabel-kabel tersebut disusun dengan memakai prinsip algoritma span tree. Maka, buatkanlah program yang mensimulasikan kondisi ini. Program tersebut dapat menerima inputan berupa lokasi UPPTI, jumlah fakultas yang ada, dan lokasi masing-masing fakultas. Kemudian program tersebut dapat menampilkan gambaran mengenai struktur jaringan image pada bidang 2 dimensi yang digambar pada objek atau elemen kanvas. Lalu di sini ditunjukkan codingan programnya. Jadi pada fungsi draw underscore curve ini terdapat dua bagian. Yang pertama, draw edges bagian ini berfungsi menggunakan perulangan for untuk membuat garis. Lalu yang kedua, di bagian ini menggunakan perulangan for untuk membuat titik sesuai yang ada di list vertex underscore position. Lalu fungsi yang bagian kedua yaitu fungsi prims. Fungsi ini berfungsi untuk memeriksa koneksi antara sisi graf. Lalu di sini terdapat list map jarak antara fakultas lain. Lalu list map selanjutnya terdapat list titik koordinasi tiap-tiap fakultasnya itu. Setelah program dijalankan akan menghasilkan gambar seperti ini. Itu saja dari kami kelompok 3. Terima kasih.